Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Debut IT yang beranggotakan Armi Nuryanti, Karisma Nurhayati, dan saya sendiri, Kuratula Ayunina, akan mempresentasikan tugas akhir analisis proses bisnis. Sejarah UMKM. Dapur Taiti adalah sebuah usaha minuman kekinian, yaitu minuman boba. Usaha ini merupakan hasil kerjasama dari 3 orang, yaitu almarhum Roy Cahyadi, Bastian Tito Wibisono, dan Jeffrey Kurniawan. Mereka mendirikan usaha ini pada tanggal 24 Februari 2020 di Madiun. Pada awalnya mereka melihat bahwa kepopuleran minuman boba saat itu memang sedang naik. Namun, minuman boba yang ada memiliki harga yang lumayan tinggi. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk mendirikan usaha minuman boba dengan rasa yang tak kalah enak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran yang ada pada saat itu. Proses bisnis pada UMKM yang kami identifikasi yang utama adalah penjualan produk UMKM Dapur Taiti, dan proses bisnis pendukung adalah perekrutan karyawan dan promosi. Yang selanjutnya yaitu mengenai gambar proses bisnis UMKM. Yang pertama mengenai proses bisnis utama, awalnya seller mendata bahan-bahan yang ada. Kemudian jika habis, maka seller akan menghubungi supplier, dan supplier akan memasok bahan-bahan kepada seller. Jika bahan-bahannya masih ada, maka seller akan menyiapkan bahan-bahan. Kemudian customer akan memilih menu. Jika menu yang dipilih habis, maka customer akan memilih menu yang lain. Jika menunya ada, maka seller akan menyiapkan pesanan dan memberikan pesanan. Lalu customer akan menerimanya dan kemudian membayar pesanan tersebut. Proses selesai. Proses yang kedua adalah mengenai proses bisnis pendukung pada perekrutan karyawan. Awalnya HRD menyebarkan berita adanya lowongan. Kemudian ada pelamar yang melihat berita tersebut. Jika tidak tertarik, maka dia akan mengabaikan begitu saja. Namun jika tertarik, maka dia akan melamar. Kemudian HRD akan melakukan pemeriksaan berkas, lalu HRD akan melakukan wawancara, kemudian akan ditentukan hasil akhir. Jika pelamar tidak diterima, maka HRD memberi pesan bahwa pelamar tersebut ditolak, kemudian pelamar tersebut akan menerima pemberitahuan bahwa ia ditolak. Namun jika pelamar tersebut diterima, maka HRD akan menghubungi pelamar dan menyampaikan bahwa ia diterima. Kemudian pelamar akan menerima pemberitahuan tersebut, kemudian pelamar akan mulai bekerja, dan HRD mendapat karyawan baru. Proses selesai. Kemudian, proses bisnis pendukung promosi. Yang pertama, seller melakukan promosi secara offline dan online. Kemudian, customer melihat promosi. Apabila tidak tertarik, customer akan mengabaikannya. Dan apabila tertarik, customer akan datang ke kedai, lalu memilih menu. Apabila menu tidak tersedia, maka customer akan memilih menu yang lain. Apabila tersedia, seller akan memproses pesanan, lalu memberikan pesanan kepada customer. Lalu customer akan menerima pesanan dan membayarnya. Kemudian seller akan menerima pembayaran. Proses bisnis selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi proses bisnis. Yang pertama, melakukan pelabelan pada semua proses. Yang pertama adalah proses bisnis utama, termasuk kriteria strategik important. Yang kedua, proses perekrutan karyawan, termasuk kriteria visibility. Yang ketiga, proses promosi, termasuk kriteria strategik important. Kemudian melakukan identifikasi yang terjadi pada proses bisnis yang berjalan saat ini dan akibatnya. Yang pertama, proses bisnis utama. Permasalahannya tidak melayani pemesanan produk secara online. Akibatnya penjualan tidak maksimal. Kemudian proses promosi. Permasalahannya kurang melakukan promosi baik secara offline maupun online. Akibatnya tidak banyak yang tahu mengenai produknya. Yang selanjutnya yaitu proses discovery. Pencarian data dan informasi yang kelompok kami lakukan dalam mengidentifikasi UMKM ini adalah dengan menggunakan metode interview based. Kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dengan cara datang langsung ke kedai. Dengan wawancara tersebut, kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, proses penjualan yang dilakukan oleh UMKM ini masih menggunakan cara yang tradisional. Yang kedua, pembayaran produk dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Yang selanjutnya yaitu proses analisis. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dikatakan sebagai bentuk artistik dalam sebuah analisis. Teknik untuk melakukan metode kualitatif dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, teknik untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak diperlukan. Ada dua teknik. Yang pertama, value added analysis, dan yang kedua, waste analysis.
Sedangkan teknik yang kedua adalah teknik untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi masalah dalam suatu proses dari berbagai perspektif dan teknik untuk menganalisis penyebab masalah tersebut. Sedangkan proses analisis dengan metode kuantitatif merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan angka, seperti bagian ilmiah dari sebuah analisis. Teknik untuk melakukan analisis dengan metode kuantitatif ada dua macam teknik. Yang pertama yaitu flow analysis dan queuing analysis. Dari uraian tersebut, maka menurut kami, analisis yang cocok untuk studi kasus yang telah kami lakukan adalah analisis dengan metode kualitatif. Karenanya, dengan metode ini, kami menentukan proses yang diperlukan dengan cara memilih langkah yang tepat dan membuang langkah-langkah yang menurut kami tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya adalah proses redesign menggunakan metode transaksional. Yang pertama, menggunakan metode 7FE yang terdiri dari yang pertama, organization strategi, yaitu mengarahkan dan mengatur proses di dalam suatu organisasi agar tercapainya suatu strategi informasi. Yang kedua, proses arsitektur, yaitu menetapkan aturan dan model untuk pelaksanaan perancangan BPM. Yang ketiga, launchpad, yaitu menyusun aktivitas dari BPM dalam organisasi. Yang keempat, understand, yaitu memahami suatu proses bisnis untuk dapat berinovasi dalam bisnis proses yang sedang dibangun. Yang kelima, innovate, yaitu memilih inovasi dari fase proyek yang kreatif dan menarik. Yang keenam, develop, yaitu membangun komponen-komponen suatu sistem untuk pelaksanaan bisnis proses. Yang ketujuh, people, yaitu menempatkan orang-orang yang dapat menangani seluruh proyek dalam perubahan manajemen. Yang kedelapan, implement, yaitu mengaplikasikan semua aspek bisnis proses yang telah direncanakan. Yang kesembilan, realist value, yaitu memastikan bahwa hasil manfaat yang digariskan dalam kasus bisnis proyek direalisasikan. Yang ke-10, sustainable performance, yaitu membangun struktur proses untuk memastikan bahwa kemudahan proses lanjutan dan perbaikan yang berkelanjutan dengan memahami bahwa proses proyek harus dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Yang kedua, menggunakan metode heuristik, yaitu metode analisis yang digunakan untuk meningkatkan kinerja yang diinginkan melalui proses komputasi. Metode ini dirancang untuk mampu menyelesaikan masalah tanpa perlu benar tidaknya solusi yang diberikan, tetapi solusi yang diberikan merupakan solusi yang akurat dan lebih kompleks. Proses desain menggunakan metode transformasional. Yang pertama, menggunakan metode business process reengineering. Business process reengineering merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu sendiri. Ada 3 tipe reengineering yang bisa dilakukan, yaitu inovasi, improvement, dan idea fusion. Yang kedua, menggunakan metode product-based design. Metode product-based design adalah salah satu dari sedikit pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan teknis PPR dengan cara rasional dan formal. Dari studi kasus yang kami identifikasi, menggunakan metode transaksional, karena fokus apa yang ada dan memastikan yang ada itu dapat berjalan dengan baik tanpa mengubah struktur tim. Proses implementasi in the BPM life cycle yang bisa diotomatiskan adalah proses bisnis utama dengan menggunakan aplikasi pemesanan seperti GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood untuk memaksimalkan penjualan dan menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk agar lebih dikenal dan menarik perhatian konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.